Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatimah, NIM 19014140102. Kelas 5G, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Cokro Aminoto Palopo. Nah, di sini saya akan membuat video tugas akhir dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Pembelajaran kita pada hari ini yaitu pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, yang pertama, pendekatan terpadu. Pendekatan terpadu ini disebut dengan pendekatan integratif. Pendekatan pembelajaran bahasa yang terintegratif didasarkan pada kenyataan bahwa pengguna bahasa sehari-hari, baik secara formal maupun tidak formal, tiap-tiap aspeknya tidak pernah berdiri sendiri. Misalnya, pada waktu kita membaca berhadapan dengan ejaan, kosakata, struktur kalimat, setelah membaca mungkin membuat catatan, menceritakan kepada orang lain. Yang kedua, pendekatan integral. Pendekatan integral yaitu pendekatan yang menganut pengertian bahwa pengajaran bahasa harus merupakan sesuatu yang multidimensional. Artinya, bahasa faktor yang harus dipertimbangkan dalam pelaksanaan pembelajarannya. Oleh karena itu, pengajaran harus fleksibel dengan metodologi terbuka. Misalnya, ilmu jiwa belajar, sains, dan antropologi. Pendekatan terpadu atau pendekatan internal muncul disebabkan oleh banyak faktor yang harus dipertimbangkan dalam pembelajaran. Oleh sebab itu, pembelajaran harus fleksibel dan metodologi yang terbuka. Bantuan-bantuan ilmu yang lain bagi kelancaran pembelajaran bahasa perlu mendapatkan tempat sehingga pembelajaran bahasa harus saling menunjang dengan ilmu lain, misalnya dengan ilmu jiwa belajar, sains, dan antropologi. Yang ketiga, pendekatan sosiolinguistik. Pendekatan sosiolinguistik diartikan sebagai pendekatan pembelajaran bahasa yang memanfaatkan hasil studi sosiolinguistik yang menghubungkan gejala masyarakat dan gejala bahasa. Misalnya, dengan pendekatan sosiologi adalah dari 20 kitab Fahrul Bari, hanya 4 jilid yang berisi tentang ibadah, sedangkan 16 yang lainnya berisi tentang muamalah. Yang keempat, pendekatan psikologi. Pendekatan psikologi dalam pembelajaran bahasa menelaah bagaimana peserta didik belajar dan bagaimana peserta didik sebagai individu yang kompleks. Penyebab munculnya pendekatan psikologi yaitu karena untuk membantu seorang guru dalam mengenali diri peserta didiknya lebih baik. Salah satunya dengan mengetahui apa kelebihan serta kekurangan dari peserta didiknya. Karena itu dapat membantu seorang guru dalam membentuk kepribadian peserta didiknya untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat membantu guru dalam segala aspek pendidikan atau penilaiannya. Yang terakhir, pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif
diartikan sebagai orientasi belajar mengajar bahasa yang berdasarkan pada tugas dan fungsi bahasa untuk berkomunikasi. Selanjutnya, bentuk bahasa yang dipakai dalam berkomunikasi selalu dikaitkan dengan faktor-faktor penentu dalam berkomunikasi. Pendekatan komunikatif merupakan pendekatan pembelajaran bahasa yang berdasarkan pada pemikiran bahwa kemampuan menggunakan bahasa dalam berkomunikasi merupakan tujuan yang harus dicapai. Penyebab munculnya komunikatif yaitu ketidakpuasan akan beberapa teori tradisional, struktural, dan mentalistik yang menekankan pembelajaran bahasa pada teori. Adanya penekanan kurikulum dan kepentingan humaniora. Perubahan kurikulum tetap menekankan pembahasan pada teori-teori bahasa. Dalam siswa secara teori ini mampu menguasai ilmu bahasa, tetapi penggunaan bahasa dalam komunikasi masih kurang. Munculnya pendekatan komunikatif ini membawa angin segar dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas.